Selamat siang Bapak, kami mahasiswa manajemen dari Universitas Internasional Semen Indonesia ingin mewawancarai Bapak. Kami di sini mendapatkan tugas untuk mewawancarai UMKM yang ada di Gresik, dan kebetulan kami memilih toko bangunan ini, Pak. Kalau boleh tahu sebelumnya Bapak di sini sebagai apa ya? Saya di sini kebetulan saya dikasih amanah untuk jadi kepala toko di sini ya. Untuk yang dia membawai toko ini lah. Oh, berarti Bapak yang bertanggung jawab atas toko ini? Alhamdulillah ya. Oh. Jadi kami di sini ada beberapa pertanyaan terkait karyawan sih Pak, terkait perusahaan ini. Iya. Gitu. Jadi boleh langsung kami tanyain Pak. Ya. Gimana sih kan untuk karyawan baru Pak? Ada nggak perkenalan tempat dulu apa langsung kerja di sini? Kalau karyawan baru pasti ada ya orientasi pembelajaran dulu selama 1 minggu. Setelah itu nanti ada adaptasinya gimana sebelum NIK-nya keluar. Jadi sebelum ID card-nya itu keluar, sebelum diakui lah ibaratnya, sebelum diakui itu mereka adaptasi dulu. Setelah dalam 1 bulan baru nanti ID card itu keluar. Oh, berarti adaptasi dulu. Adaptasi dulu, tapi adaptasi itu tetap ada hitungannya ya, hitungan salarinya ya, hitungan gajinya tetap ada. Jadi hitungan trainingnya dalam 1 bulan itu 1 ya Pak? bulan. Nah, di sini tuh ada nggak sih Pak buat mengukur gimana karyawan itu kerja di sini, kayak kepuasannya gimana gitu, kayak dari kepuasan dari gaji atau tunjangan-tunjangan lainnya? Iya, kayak semisal nih rajin ya Pak. Terus kebetulan pembeli tadi banyak gitu, ada nggak kayak bonus buat si ini beda sama si ini, soalnya ini lebih rajin kayak gitu mungkin Pak, cara motivasinya gitu. Kalau hitungan seperti itu ya mohon maaf ya, karena itu sangat rahasia ya. Sangat rahasia. Jadi memang kenapa dibilang rahasia, karena satu karyawan dengan yang lain itu berbeda. Jadi seperti itu. Kenapa bisa berbeda? Itu karena ada yang namanya KPI, penilaian. Itu yang mengikuti terus. Jadi tidak ada untuk misalnya bulan ini trafficnya omsetnya bagus, ada reward seperti ini, itu tidak ada. Tapi dalam 1 tahun itu ada KPI penilaian, dan itu yang jadi penilaian untuk salary-nya mereka. Nah, kalau dari penilaiannya itu apa aja ya Pak? Kan bisa dinilai dari kinerjanya atau bagaimana? Di dalam KPI itu nanti ada satu ya, namanya juga mereka itu sales ya. Sales yang orientasinya omset. Omset itu pasti yang utama. Yang kedua itu absensi. Nah, absensi itu juga dihitung. Terus yang ketiga itu attitude, kerapian, dan lain-lain. Dan seperti itu penilaian. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara Bapak memastikan komunikasi yang efektif dalam semua tim Pak? Komunikasi apa ini Mas? Yang dimaksud komunikasi? Agar nggak terjadi miskom gitu ya? Iya, setiap karyawan komunikasinya baik gitu Pak, kayak biar nggak musuh-musuhan gitu kurang lebih. Komunikasi dalam arti apa ya? Gimana? Kalau komunikasi secara pekerjaan sih kita ada namanya satu Job desk grup gitu ya, ada satu grup ya. Jadi komunikasi itu ada di grup semuanya. Tapi kalau untuk komunikasi yang ditanyakan ada masalah ini, rasanya tidak ada sih ya. Kalau ada masalah komunikasi terus miskomunikasi itu ya namanya juga orang banyak pasti ada. Ya, ini yang ditanyakan dari segi mananya ini? Segi karyawan terhadap karyawan Pak. Gini Pak, jadi kan kita kan antara ini mungkin kan udah buat nanganin satu job desk itu mungkin ada beberapa orang. Nah, dari beberapa orang ini kan biasanya kita tuh mungkin kan kalau kerja kan nggak mungkin semuanya bakal apa sih namanya Pak? Lurus-lurus saja ya, lurus-lurus saja. Pasti ada tuh yang namanya kayak kadang yang ini nggak menyampaikan ke ini, terus atau
saya nggak menyampaikan ke temannya gitu. Itu gimana ya Pak buat ngatasin itu gitu biar semuanya tuh jalan bareng gitu loh. Makanya di sini itu ada grup karyawan, jadi semuanya itu ada grup, satu grup ya, jadi semuanya ini ada satu grup. Jadi di sini itu ada 4 atau 5 grup ya benar ya, ada 4 sampai 5. Iya. Jadi ada grupnya kasir sendiri, manajemen sendiri, terus top manajemen sendiri. Jadi ada beberapa. Jadi kalau ada informasi dari manajemen gitu ya, ke saya beritahu ke bawah. Jadi semuanya tahu. Terus nanti kalau ada misal handover dari kasir satu dari kasir satu ke yang shift lainnya, itu ada di grup nanti, sehingga miss itu minim. Ada masalah itu mungkin ya salah pengertian, salah terima, hanya seperti itu sih. Miskomunikasinya hanya seperti itu. Kira-kira di sini usaha bangunan ini sering terjadi konflik nggak Pak, sesama karyawan sama atasan gitu, atau sesama karyawan terus sama karyawan gitu, terus Cara Bapak mengatasinya gimana? Ya namanya Konflik kan pasti ada. hidup dengan orang banyak ya kan. Hidup dengan orang banyak itu pasti ada ya kan. Konflik itu ya bukan karena masalah apa, mungkin karena enak gak enak, like and dislike itu biasanya kan ya. Kalau ada seperti itu pasti tak panggil. Jadi saya itu gini, misal nih mbaknya ada masalah dengan mbaknya, mohon maaf mbak siapa? Mbak Laili, Sama Wati, Yuli. juga Mbak Yuli. Jadi Mbak Laili itu ada konflik dengan Mbak Yuli nih. Yang laporan kadang mereka kan nggak mau apa ya, saya mengetahui lah. Tapi Mbak Yuli ini tahu. Mbak Yuli bilang ke saya, Pak itu orang dua itu lagi masalah gitu ya. Oke, Mbak Laili tak panggil. Kita panggil besok atau selang 1 jam Mbak Wari tak panggil setelah aku manggil Mbak Leli ya, sehingga apa, aku tahu dari 2 sisi ada masalah apa sih, dari 2 sisi. Setelah 2 sisi ini aku tahu, dua-duanya tak panggil, konfrontasilah mereka, mana sih, apa sih, baru disitulah kita sepakat untuk cari jalan tengahnya itu apa. Setelah jalan tengahnya apa itu ketemu dan kita sepakati, ya sudah kita sepakat. Ya seringkali saya sampai tangis-tangisan mereka berdua, ya ada yang masalah 2 orang yang nangis-nangis, ya ada nangis-nangis. Setelah itu ya sudah, ini ya sudah ya saling memaafkan, ya saling memahami kesalahan mereka masing-masing. Ya sudah. Gitu sih. Kalau konflik seperti itu ya, kalau yang konflik apa ya? Gak ada sih rasanya. Kalau yang konflik sampai mana gitu ya. Ya ada sih hanya salah paham gitu aja sih. Ini Pak, kan ada nih karyawan yang malas-malasan. Tapi kalau lagi contoh Bapak kan sebagai atasan, lagi dia atasan gitu. Terus karyawan lain melapor gitu. Dia Pak kerjanya malas-malasan. Tapi kalau di depan Bapak aja caper gitu. Itu gimana Pak? Kalau saya makanya saya itu gini, melihat masalah itu nggak bisa satu sisi. Oh iya. Misal nih Mbak Yuli sambil laporin, Pak itu kerjanya malas-malasan gitu, kalau ada sampean aja gitu. Dari sisi sampean kan, dari sisi Mbak Wati kan. Tapi aku dengan adanya laporan seperti aku pantau. Saya pantau lah Mbak Yuli ini dengan cara saya sendiri ya. Saya pantau apakah benar laporan seperti itu. Kalau memang itu benar, saya panggillah dia. Saya tegur. 1, 2, 3 kali. Kalau jadi pasti tetap ada benar laporan seperti itu. Males lah, ibaratnya males ya. Males. Ya males lah kalau laporannya males ya. Males. Sampai 1, 2, 3 dikasih tahu, diinfo. Udah tetap seperti itu ya, terpaksa dong. SP1 surat peringatan 1, surat peringatan 2. Jadi seperti itu. Dan alhamdulillah di sini sih saya jarang sih mengeluarkan SP itu. Rajin-rajin ya Pak. Ya pintar-pintar aja biar menangani masalah gitu loh. Jadi kan nggak perlu masalah itu sampai keluar SP. Iya. Ya kan? Gitu loh.
sebisa mungkin gimana caranya masalah itu selesai tanpa mengeluarkan surat peringatan, bahkan sampai dikeluarkan. Itu kan jangan sampai kan gitu tuh. Itu sih. Ada lagi? Baik Bapak, terima kasih atas wawancaranya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak. Oke.